Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi perencanaan keuangan jangka panjang dari mata kuliah akuntansi manajemen. Perencanaan keuangan jangka panjang merupakan salah satu strategi terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Manajemen keuangan yang bagus pun juga mendukung tercapainya tujuan tersebut bagi sebuah perusahaan. Melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan yang cermat, kondisi keuangan perusahaan lebih jelas dan terarah. Perencanaan keuangan sendiri bersifat spesifik, yang mana prosesnya sangat berkesinambungan dan dinamis yang membutuhkan penyesuaian demi tercapainya tujuan. Perencanaan keuangan merupakan cara mengelola keuangan dengan bijak supaya tercapai tujuan keuangannya. Elemen-elemen perencanaan keuangan pertama, pembelian investasi dalam aset-aset tetap baru yang ditentukan dalam keputusan penganggaran modal. Yang kedua, tingkat pinjaman yang ditentukan dalam keputusan struktur modal. Yang ketiga, pembayaran dividen kepada para pemegang saham yang ditentukan dalam keputusan kebijakan dividen. Yang keempat, persyaratan likuiditas yang ditentukan dalam keputusan modal kerja bersih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan keuangan. Pertama, jangka waktu. Yang kedua, agregasi. Yang ketiga, asumsi dan skenario. Yang keempat, buatlah asumsi-asumsi yang realistik tentang berbagai variabel penting. Yang kelima, jalankan beberapa skenario dengan membuat variasi atas asumsi-asumsi yang dipakai dalam angka yang masuk akal. Yang keenam, buatlah sekurang-kurangnya skenario terburuk dalam norma dan terbaik. Peran atau tujuan perencanaan keuangan. Pertama, membantu manajemen dalam melihat kaitan antara berbagai keputusan. Yang kedua, memberikan kerangka sistematis bagi manajemen dalam mengembangkan dan memanfaatkan berbagai peluang. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengantisipasi hal-hal yang sangat tidak diinginkan dengan mengidentifikasi hasil-hasil yang mungkin terjadi dan membuat rencana-rencana cadangan. Yang keempat, membantu manajemen dalam menentukan apapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai layak dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahan dasar dalam membuat model perencanaan keuangan. Pertama, proyeksi penjualan karena keluar masuknya kas banyak yang secara langsung tergantung dari tingkat penjualan. Kedua, hubungan antara perkiraan neraca dan laba rugi dengan penjualan. Tiga, asumsi-asumsi ekonomi tentang kondisi ekonomi di masa mendatang. Hasil dari model perencanaan keuangan. Pertama, proyeksi laporan keuangan memperlihatkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembelian aset yang diperlukan. Yang kedua, memproyeksikan dana yang bisa dihasilkan dari dalam perusahaan. Yang ketiga, bentuk variabel penyeimbang atau jumlah dana eksternal yang diperlukan. Manajemen harus memutuskan jenis pembiayaan yang akan digunakan untuk menyeimbangkan neraca. Pertama, beberapa perkiraan berubah secara langsung dengan perubahan penjualan. Kedua, beberapa perkiraan berubah secara tidak langsung dengan berubahnya penjualan. Tiga, beberapa perkiraan tidak berubah sama sekali. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.